Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alia Fahmi. Di sini saya akan membahas mengenai mekanika klasik pada buku Marion pada hal 102 sampai ke halaman 106. The period torsi of the motion is defined to be time interval between successive repetition of the particle's position and direction of motion. Such an interval occurs when the argument of the sign in equation 3.6 increased by torsi P. Artinya, dari torsi ini didefinisikan sebagai interval waktu antara repetasi yang berurutan dari partikel dan arah dari suatu geraknya. Interval seperti ini terjadi ketika argumen sinus dalam bersamaan di 3.6b tadi. Mengingat dengan 2pi 3.6b dari persamaan tadi, ini lanjutan yang atas. Ini ada persamaan omega torsi sama dengan 2pi. Oke. Untuk mencari torsi sama dengan 2pi per omega, dari sini menjadi torsi sama dengan 2pi akar M per K. From this expression as well as from equation 3.6, it should be clear that represents the angular frequency of the motion which is related to the frequency V by maksudnya yaitu dari persamaan 3.6 kita tahu bahwa omega merupakan frekuensi sudut gerakan yang berkaitan dengan frekuensi V0. Kita tahu bagaimana persamaannya, omega sama dengan torsi dikali V0. Terus V0-nya ini kan menjadi V0 sama dengan 1 per torsi sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Ini kita masukkan persamaan di 3.14 dan 3.15. Note that the period of the simple harmonic oscillator is independent of the amplitude or total energy. A system exhibiting this property is said to be isochronous. For many problems of which the simple pendulum is the best example, the equation of motion result in where is the displacement angle from equilibrium. We can make this differential equation describe simple harmonic motion by invoking the small oscillation assumption. If the oscillation about the equilibrium are small, we expand sin and cos in power series and keep only the lowest terms of importance. This often means sin and cos where 0 is measured in radians. If we ask the small oscillation approximation for the simple pendulum, the equation of motion above becomes an equation that does represent simple harmonic motion. We shall often invoke this assumption throughout this text and in its problems. Artinya,
Untuk masalah banyak terdapat. Ini contoh masalah yang terdapat pada simple pendulum dengan persamaan gerak di mana theta merupakan sudut perpindahan dari equilibrium dan omega sama dengan akar G per L, di mana L ini merupakan lengan dari pendulum. Dari sini kita bisa membuat persamaan diferensial ini untuk menggambarkan gerak harmoni sederhana dengan menerapkan asumsi osilasi kecil. Jika osilasi itu kecil, kita perluas dengan sin theta dan cos theta dalam power series dan menjaga and keep only the lowest terms of importance. This often means, ini sering berarti bahwa sin theta dan cos theta, di mana theta ini merupakan yang diukur di dalam radian. If we ask the example 3.1, find the angular velocity and period of oscillation of a solid sphere of mass m and radius r about a point on its surface. See figure 3.1. Kita disuruh untuk mencari angular velocity and period of oscillation of a solid sphere dengan massa M dan jari-jari R di suatu titik permukaannya. Nah, untuk solusinya, let the rotational inertia of the sphere be I about the pivot point. In elementary physics, we learn that the value of the rotational inertia about an axis stroke the sphere center is 2/5. If we ask the parallel axis theorem, the rotational inertia about the pivot point on the surface. Jadi ini dijelaskan bahwa kita sudah belajar di fisika dasar itu mempernesia rasional sebuah benda bola. Di pusat benda itu 2/5 mr². Jika kita menggunakan teorema ini, maka ini perlu menambahkan dengan mr², karena posisinya tidak pada tengah dan hasilnya adalah 7/5 mr². Dari sini kita the equilibrium position of the sphere occurs when the center of mass, center of sphere, is hanging directly below the pivot point. The gravitational force F sama dengan mg pulls the sphere back toward the equilibrium position as the sphere swings back and forth with angle 0. The torque on the sphere is N, where is the angular acceleration. The torque is also N sama dengan R kali F. Equation of motion in this case, because as 0 increase, 9 is negative, we need to solve the equation of motion for 9. Del. Jadi posisi ketimbangan polar menjadi terjadi ketika pusat massa itu mengantum di bawah poin pivot. Gaya gravitasi F sama dengan M kali G menarik bola kembali menuju posisi equilibrium sebagai polar ion kembali dan dengan sudut theta. Torsi pada bola itu N sama dengan
sama dengan 1 alfa. Di mana alfa sama dengan theta double dot. Alfa ini merupakan theta double dot yang merupakan percepatan. Dalam konteks ini, theta double dot itu merupakan percepatan sudut dengan juga ini N sama dengan R kali F dengan N sama dengan RF sin theta sama dengan R M kali G sin theta. For small oscillation, we have untuk persamaan karena dengan menambahkan dari theta, maka theta itu bernilai negatif. Kita perlu menyelesaikan persamaan gerak untuk theta, di mana theta double dot itu Rm kali G per 1 theta sama dengan 0. This equation is similar to equation 3.5 and has a solution for the angular frequency and period from equation 3.14 and 3.15. Ini rumusnya ya. Untuk W, omega itu akar dari W sama dengan omega sama dengan akar dari RMG per I sama dengan akar dari RM kali G per 7/5 MR kuadrat sama dengan 5 akar 5G per 7R. Kemudian kita masukkan hasil I-nya tadi yaitu 7/5 MR kuadrat. Kemudian untuk M-nya kita coret. Nanti ketemu 5 akar 5G per 7R. Dan untuk torsinya sendiri dari periode osilasi ini T sama dengan 2pi akar I per RM kali G. Kemudian kita masukkan untuk yang I-nya tadi 2pi akar 7/5 MR kuadrat per RMG. Sama untuk M-nya dicoret dan menjadi 2pi akar 7R per 5G. Untuk 3.3 harmonic oscillation in 2 dimensions. Gerakan harmonik 2 dimensi. We next consider the motion of a particle that is allowed to decrease of freedom. We take the restoring force to be proportional to the distance of the particle from a force center located at the origin and to be direct toward the origin. Mempertimbangkan mengenai gerak partikel yang menghubungkan 2 derajat kebebasan. Kita akan mengambil gaya pengembalian untuk menjadi proporsional dan jarak partikel ini pusatan tenaga terletak dari asal untuk diarahkan di awal. Ini ada persamaannya F sama dengan min KR yang dapat diselesaikan dalam bentuk koordinat sebuah komponen. Karena ini menggunakan 2 dimensi, kita menggunakan X dan Y. Fx sama dengan min KR cos theta sama dengan min Kx. Fy sama dengan min KR sin theta sama dengan Ky. Persamaan geraknya yaitu X double dot plus omega kuadrat dikali omega kuadrat X sama dengan 0, Y double dot plus omega kuadrat Y sama dengan 0. Whereas before, omega sama dengan K per M. Ini kalau omega kuadratnya itu K per M. X kali T sama dengan A cos
omega T min alpha. Y kali T sama dengan B cos omega T min beta. Thus, the motion is one of simple harmonic oscillation in each of the two directions. Both oscillations have the same frequency but possible differing in amplitude and in phase. We can obtain the equation for the path of the particle by eliminating the time z between the two equations. Equation 3.19. First, we write. Jadi, gerak ini merupakan salah satu osilasi harmonik sederhana. Osilasi kedua ini memiliki frekuensi yang sama, tapi berbeda pada amplitudo dan fase. Kita dapat memperoleh persamaannya dengan menghilangkan waktu pada persamaan 3.19. Persamaannya yaitu Y kali T sama dengan B cos omega T min alpha plus alpha min beta sama dengan B cos omega T min alpha dikali cos alpha min beta, B sin omega T min alpha dikali sin alpha min beta. Divisi del sama dengan alpha min beta dan cos omega T min alpha sama dengan X per A, maka kita akan mempunyai Y sama dengan B per A dikali cos del min B akar 1 min X kuadrat per A kuadrat sin del. Atau bisa juga dituliskan sebagai AY min BX cos del sama dengan min B akar A kuadrat min X kuadrat sin del. Kemudian kita cari langkah bagaimana bisa mendapatkan cara seperti ini. B kuadrat X kuadrat min 2ABXY cos del plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat sin kuadrat del. Hasil akhir ketemu di gambar 3.22. Kita lanjut ke pembahasan. If the amplitudes are equal A, B, and if del, we have the special case of circular motion. Jika del ditetapkan plus minus pi per 2 itu menjadi persamaan elips. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Del sama dengan kurang lebih pi per 2. Maka jika amplitudenya A sama dengan B dan del sama dengan kurang lebih pi per 2, maka kita akan punya kasus khusus X2 plus Y2 sama dengan A2 untuk A sama dengan B dan del sama dengan kurang lebih plus minus pi per 2. The curves of figure illustrate equation 3.22 for the case A and B. Del 90 derajat or 270 derajat yields a circle and 180 derajat or 360 derajat yields a straight line. All other values of 5 yield ellipse. Pada gambar 3.22 mengilustrasikan dengan A sama dengan B
Del sama dengan 90 atau 270 derajat akan menghasilkan lingkaran. Akan seperti gambar ini jika dimasukkan 90 derajat atau 270 derajat. 180 derajat atau 360 derajat. Dan untuk sudut gerakan arah X dan Y tidak perlu sama, sehingga persamaan 3.19 itu akan menjadi seperti ini. X kali T sama dengan A cos omega T min alpha. Dan untuk yang Y kali T sama dengan B cos omega T min beta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.